film sejarah atau dokumenter yang pernah tayang di zaman Orde Baru. Tampaknya harus dibuat ulang seperti film karya Harris Kue berikut ini. No? What the hell? What? What the heck? Where the hell am I? Am I in a painting? How? What the hell is going on? Hello? He's actually out there. Hello? I'm scared. Mari kita bandingkan film karya Harris Kue ini dengan film Amerika Yo, can you berikutnya. hear me? Film fantasi karya Harris Kue itu diduga dibuat di kebun pinus Cikol, Tangkuban Perahu, Bandung Barat. Tampaknya film J30S PKI yang pernah tayang di zaman Orde Baru sebaiknya dikemas ulang untuk selera anak muda dewasa ini. Karena film lama sudah kurang menarik lagi. Saya ingin menyampaikan Teknologinya kurang berita yang canggih. cukup gawat mengenai adanya Dewan Jenderal yang akan melakukan suatu gerakan apabila Bung Karno wafat. Tadi bajunya putih warnanya. Kawan-kawan dalam Ini barisan coklat adalah dari para darah perwira saya. Ini yang progresif Cekak sama revolusioner terpanggil ke suatu kewajiban suci. Mungkin saja ceritanya berhubungan dengan mesin waktu atau black hole yang bisa memutar zaman. Minimal cerita sejarah yang terbawa ke dunia mimpi sesuai realita yang ada saat ini. Sehingga generasi muda tidak melupakan sejarah negara Pancasila ini. Baiklah, kita mulai dari suasana admin, menonton video Harris Kue yang berdialog dengan temannya lewat Omi TV. Tiba-tiba admin ketiduran dan film itu terbawa dalam mimpi, yaitu muncul di hutan pinus Cikol, lokasi yang dijadikan arena pertempuran zaman kemerdekaan. Maaf, ini hanya ilustrasi saja. Where am I? Ini cuplikan film karya Harris Kue. Mari kita bandingkan dengan film Amerika, bercerita tentang halusinasi suasana perang di Vietnam. Kau dibilang halusinasi? Hampir tidak ada tentara Amerika yang bisa pulang dari Vietnam ke negaranya dalam keadaan utuh, rata-rata dalam kondisi cacat, padahal persenjataannya paling canggih pada zaman itu, karena tentara Vietnam sangat menguasai medan perang yang berada di dalam hutan. Kaki, tangan, atau anggota tubuhnya sudah tidak sempurna lagi. Tetapi kehebatan Amerika Serikat saat ini mengeluarkan film Rambo, seolah-olah manusia sakti yang bisa membabat habis tentara Vietnam. Padahal Vietnam saat ini jadi negara komunis sebagai pemenang. Mari kita bandingkan dengan film karya anak milenial Indonesia berikut ini. Bandingkan dengan film Hollywood berikutnya. Manakah yang lebih menarik? Coba kita apresiasi dulu. There's a photo in the background. Look, It's just Momo. You don't know Momo? I do know Momo. Exactly, it's him. Smash. A picture behind you. I love it. Ah, me too. That's why I put it in there, you know? It's Tahap awal Harris Kue memancing perhatian lawan bicara secara alami. Netizen juga terbawa arus cerita di film ini karena tokoh di foto itu pergi menghilang dan cerita pun baru akan dimulai. Ini sesungguhnya sebuah ilusi untuk menarik perhatian netizen dan lawan bicara di Ome TV. Ini hanya hiburan belaka. Tidak ada upaya mengangkat citra sesuatu seperti di film Amerika dengan kehebatan Rambo di Perang Vietnam. What? Oh my god, it's a bot. Let's finish watching. What? Why? Guys, it moved. Wait, what? next thing we know, it's gonna show up behind us, and I'm gonna freak. Behind you. It's gone. What? Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Yang babak belur itu tentara Amerika, karena tentara Vietnam membuat lubang-lubang di dasar tanah seperti halnya peristiwa di Timur Tengah Palestina saat ini. Oh look, I see him. Look, I see him. Look. You see him? No? What the what?
Katakanlah Harris Kui itu muncul di peristiwa lubang buaya Pondok Gede. Berikut ini cerita tentang para jenderal yang dibunuh tentara Cakrawirawa. Di mana-mana di dalam sejarah, kalau raja sakit, negara ikut sakit. Malam ini saya ingin menyampaikan berita yang cukup gawat mengenai adanya Dewan Jenderal yang akan melakukan suatu gerakan apabila Bung Karno wafat. Kawan-kawan dalam barisan para perwira yang progresif revolusioner terpanggil oleh suatu kewajiban suci. Mulai malam ini, siapa saja namanya juga mimpi tentang sejarah. Bisa saja Harris Kui datang di pemakaman Jenderal Ahmad Yani pada film ini. Datang lagi. 1 OO menjelang 29, Bapak dan keluarga ziarah. Iya, tapi 1 ini Oktober hadir tapi lagi. kebetulan lagi berdua ini, berdua. Biasa berapa, Pak? Semua biasa. Semua? Dari pemakaman para jenderal, anggap saja Harris Kui kembali ke Cikola melewati rumah Agim yang sedang ada masalah. Masalah apa ini? Nah, mau minta saran. Sekarang ada Circle K ini yang sampai tengah malam ini banyak orang di sini sampai larut malam. Adik-adik udah tengah malam ini. Ini kan pesantren di sini, gimana campur laki perempuanan? Kebetulan kebun pinus Cikole itu sudah dekat dengan rumah Agim, terutama arena pacuan kuda milik pesantren Daarut Tauhid. Admin pada tahun 1983 sempat jadi mahasiswa di EKIP Bandung yang sekarang bernama UPI. Lokasi ini sering dikunjungi para kaum ibu dari berbagai pengajian antar daerah antri berkunjung ke Daarut Tauhid milik Agim. Lokasi di jalan ini sangat cocok untuk buka usaha, karena ribuan mahasiswa antar daerah kumpul di daerah ini. Kontrakan berada di antara gang sempit masuk ke dalam, sementara lokasi di pinggir jalan rata-rata dijadikan tempat berjualan. Pesantren dan mahasiswa mungkin jadi bidikan para pengusaha kuliner dan alat tulis. Memang lokasi usaha sangat menggiurkan. Usaha di Jalan Geger Kalonggirang, sementara di lain pihak Agim itu sebagai pimpinan pondok pesantren Daarut Tauhid ada keresahan dengan kasus ini. Berita ini memang sedang viral menuai pro dan kontra, seperti komentar di layar video ini. Jati layak jika terbawa mimpi yang meresahkan dalam konten ini. Menurut saya ini keren banget. Nah, sekarang kayak biasa kita masuk dulu ke dalam kamar mandinya itu. Mari kita bandingkan suasana masjid yang terkenal bersih dan modern ini, walau ada juga yang mengkritik karena toiletnya ada 2 jenis, berdiri dan jongkok. Tempat pipisnya saja ditutupi oleh tirai, padahal itu adalah sebuah pilihan bagi yang tidak bisa jongkok. Saat Amin jadi mahasiswa IKIP Bandung merasa segan melewati lokasi ini, jauh dari suasana seperti di video ini, dibawa pesantren yang penuh etika moral, tata cara bergaul hingga tata cara berpakaian sangat terasa saat itu. Tapi tampak di video ini, hampir tidak ada lagi bedanya dengan suasana di Jakarta pada umumnya. Karena masjidnya selalu terbuka, tidak pernah dikunci atau ditutup seperti kebanyakan masjid lainnya, maka mualaf mantan pendeta Katedral Jakarta, almarhum Ko Stephen, pernah membawa para wanita jalanan untuk itikaf di masjid ini dan ditegur oleh Agim karena ada suasana aneh. Wanita seronok kumpul di masjid ini, ada apa? Sejak saat itulah, berita masjid terkunci merebak di Nusantara. Anjuran dan larangan mengunci masjid mulai merebak, para ustadz dan kiai banyak yang berdakwah tentang masjid harus terbuka untuk umum tanpa digembok. Mungkin Allah membuka tabir masjid terkunci, lewat dakwahnya Ko Stephen, Masjid Agim ini jadi kiblat Ko Stephen mengenai masjid terbuka tanpa batas waktu. Walau sempat ditegur Agim karena tanpa pemberitahuan dulu, banyak wanita berpakaian minim berkumpul di masjid. Ternyata semua itu cara dakwahnya Ko Stephen. Kini di Nusantara mulai bermunculan kembali masjid yang buka 24 jam,
tapi tidak tersaingi oleh supermarket yang buka 24 jam yang mengumpulkan kelamin laki perempuan bukan muhrim di satu meja. Tampaknya Masjid Darut Tauhid milik pesantren Agim ini selalu mencetak sejarah unik dan mewarnai Indonesia. Dulu masjid terkunci sudah lumrah di Indonesia. Sejak mualaf Ko Stefan mengalami kesulitan mengumpulkan umat secara spontan, jadi berita viral. Kini supermarket gaul antara kaum laki dan perempuan 24 jam di depan masjid, sepertinya fenomena gunung es. Sakralnya masjid untuk tahajud dan itikaf 24 jam, perlu keheningan untuk tafakur, sering diganggu dengan berdirinya supermarket di dekat masjid itu. Tujuannya baik di situ untuk melayani keperluan jemaat, tapi harus koordinasi dulu dan berizin, agar harmoni dengan nilai religi. Dengan kisah Masjid Darut Tauhid ini, mungkin akan membuka wawasan baru bagi pengelola bisnis yang memanfaatkan jemaah masjid agar mengadakan pendekatan secara harmoni dengan pengelola tempat peribadatan. Ini udah bener-bener disegel. Di dalam tuh udah nggak ada kegiatan, nggak ada karyawan. Di sini juga biasanya ada kursi, tapi udah kosong semua, udah bersih. Di pojok ini juga biasanya ada meja kursi, tempat yang kemarin Agim negor anak-anak muda itu, sekarang juga udah bersih. Oke teman-teman, sekarang udah jelas ya bahwa si minimarketnya itu udah nggak beroperasi lagi. Nah sekarang saya mau pulang, kita lanjut ngobrol-ngobrolnya di rumah aja. Nah, mau minta saran. Sekarang ada Circle K ini yang sampai tengah malam ini banyak orang di sini sampai larut malam. Adik-adik udah tengah malam ini. Ini kan pesantren di sini, gimana campur laki perempuanan? Hei, merokok di pesantren gini kan gak enak. Pokoknya aku senang banget. Semoga nanti aku bisa order Kak Cecil lagi ya. Oke Kak, thank you. Wah, Cecil cantik banget ya guys. Jadi buat ngebantu dia, karena udah aku kerjain tadi, makanya aku bakal taruh link buat kalian, biar kalian bisa langsung order, main, dan bisa ngobrol langsung sama Kak Cecil di link yang ada di deskripsi box di bawah. Oke? Tapi kalian harus ingat kalau misalnya kalian mau order, kalian pastiin dulu Kak Cecilnya lagi online atau enggak. Kalau misalnya ada tanda hijau seperti ini, itu tandanya Kak Cecil lagi online, dan kalian bisa langsung chat, terus janjian, dan kalian bisa langsung order deh. Jangan lupa ya guys, klik link yang ada di deskripsi box di bawah. I don't know, it's just... Hello? Hello? How are you? I'm good. Very nice. Yeah. Are you that like Riz guy? Riz guy? What is Riz guy? Yeah, you do like Riz's. Riz? Jimmy like YG, like that? No, I'm not. What do you mean? I think you are. Have you ever seen this thing before? No. Really? Because my grandfather gave this to me, and he say that if I know how to use it, I can do time travel. It's a time travel machine. Would you believe that? No. How you think I should use this thing to work? Open it up. Open it. Open it. Yeah. How do you open it? Like this? The only thing I know is I just do this, and yeah, it's just for accessory. Ah, wait. What the hell? What the heck? Where is it? What? Wait, what? Am I still connected? Yeah. Hello? Can you hear me? Yeah. Yo, I can see you, but I can't hear you. What the hell is this place? Is it because of this? Yeah. Yo. Oh my gosh, I can't hear you. I'm sorry. Oh my. What is this place? Did that actually work? What?
Are you okay? Oh my gosh. Oh my gosh. What is this? What the hell? Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh, it's gone. It's gone. What the hell was that? Oh my gosh. What is this place? Please don't follow me. Please don't follow me. Please. Please don't follow me. Oh my gosh. No. Oh my god, run, 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 run. What? What? What the hell was that? I don't even understand what the hell is going on, bro. Oh my god. Oh my god. That was so cool. I don't understand. Why did you do that? Because you guys start being an NPC, so why not I also be an NPC, you know? I am not an Keep going. You're doing so good. Can we follow you on Instagram? Yes, of course. You can follow my Instagram right here, and you can also subscribe to my YouTube channel right now. So be sure to subscribe if you haven't yet, and don't forget to click the notification bell so you won't miss the next upload. Okay? Alright, thank you for that. Thank you very much, guys. I really appreciate that. Have a good day. Bye-bye. Do you speak? Whoa, what the hell is that? What was that sound? I don't know. It was an accident, bro. Okay, what are you trying to do to me, bruh? Bro, how do you do that? What you be sipping? What you sipping? I didn't, bro. Like, I'm clean. What was that? What was that? You sip the one that you sip like that. Like, what was that? No, what was that? What was what? It was like, oh my god. That's crazy. What? Hey, what happened to your wall, bro? Your wall, there's a... Wait, nice. It's from here, bro. What the hell is this? The hell? Wait. Camera. Wait, what? What the heck? Where the hell am I? Hello? Oh my god, I should have started. I'm kind of scared. Yo, can you hear me? What? Yeah. What? I'm scared. I'm sorry. W Riz, bro. W Riz. Hey, I love your content, though. You know what I'm saying? Yeah, thank you, bro. Kasus baru Gus Samsudin Janab juga mungkin harus dikunjungi. Begini ceritanya. Sangat berbeda dengan kunjungan pesulap merah kepada pokan Gus Samsudin Janab. Kali ini, Mas Cal rela adu kesaktian penuh persahabatan. Bahkan dia kena hipnotis. Ini adalah pertemuan yang sangat tidak diinginkan oleh orang tertentu, terutama yang menyembunyikan rahasia sulap dipakai untuk manipulasi. Dan di sini juga pembuktian hal gaib itu benar-benar ada, tapi adanya itu sesungguhnya sesuai dengan ajaran Islam. Banyak yang berharapnya kita nggak duduk bareng begini nih.
Terus berharapnya kan ditanding-tandingin ya kan, ketemu ngomel-ngomel, lu nyewa pengacara, nyewa kades. Iya kan? Kenapa ke kades? Iya kan gitu. Biasanya orang-orang dukun-dukun kan gitu kan. Terus? Nyewa pengacara, ngusir. Berkat keberaniannya membongkar pengobatan lewat perdukunan, pesulap merah bernama asli Marcel Radhival di tahun 2022 lalu memiliki 2,3 juta subscriber dan penghasilan diperkirakan 6 miliar rupiah per bulan dari channel tersebut. Tentu saja hal ini diperoleh lewat kerja keras dan menuai aneka hujatan dari simpatisan Gus Samsudin Janab. Total tersangka ada 3. Yang pertama Samsudin, yang kedua kameramen, yang ketiga editornya. Jadi di awal video ini pesulap merah berupaya menyindir padepokan Gus Samsudin Janab saat didatangi ke rumahnya, mungkin untuk mengingatkan netizen. Netizen tuh kan gitu bentur gitu kan. Ya udah, kalau netizen keinginannya kita benturan, ayo. Inilah saat pesulap merah tertidur karena hipnotis. Apa yang dia katakan saat tertidur? itu yang lain pada ngomong doang. Yang lain cuma bikin tantangan-tantangan di TikTok ataupun di YouTube, tapi di follow up ngeblokir. Oh, pengecut dong? Iya betul. Berarti salah satu tidak pengecut apa bilang? Iya betul, karena mau jujur. Oh iya. Mungkin Bang Marcel, kamu tanya lagi, pernah apa tidak merasakan sejatinya santet? Lalu, bagaimana kelanjutan dari kisah Gus Samsudin Janab setelah diborgol? Apa delik aduannya? Kini, sudah jelas pesulap merah di posisi yang diuntungkan. 3 orang ini ditetapkan sebagai tersangka pelaku pembuatan hoax dan penyebaran hoax alias informasi palsu melalui konten digital, yaitu di channelnya Dukun Samsudin. Nah, ini sebelum kita reaction tanggapan-tanggapan Udin setelah menggunakan baju tahanan, gue mau menekankan dulu nih. Penghasilan dari konten YouTube ini dirasakan juga oleh Gus Samsudin dari konten-kontennya. Konon dia mendapatkan 100 juta rupiah. Tentu saja sangat timpang jauh dibanding penghasilan YouTube dari pesulap merah. Pesulap merah pernah dihipnotis pada acara di stasiun televisi, membuat gelak tawa para penonton. Karena dia tidak sadar harus jongkok dan berdiri setiap mengeluarkan kata kunci di akhir hipnotis. Pesulap merah merasa pegal di pahanya, penonton pun merasa puas saat itu. Kini peristiwa itu terulang kembali, tapi di sini sangat santun, diawali kesepakatan bersama. Iya. Berarti selama ini Bang Marcel kuak dong kalau kena santet dan lain sebagainya. Nggak pernah kena santet. Viral. Karena penghasilan utama Gus Samsudin Janab dari ilmu perdukunan dilibas oleh pesulap merah, maka pembuatan konten YouTube menjadi tujuan utama. Hipnotis ini juga sekaligus klarifikasi bahwa pesulap merah tidak pernah kena santet. Kini netizen mendapat pencerahan bahwa hipnotis itu bisa terjadi pada siapapun juga, kecuali orangnya mengetahui dan menolaknya. Oleh sebab itu, netizen jadi paham belagat orang yang punya niat jahat. Untuk segera dihindarinya, di sini juga pesulap merah menjelaskan ke netizen tentang Gus Samsudin Janab yang dituntut penjara. Pasal UU ITE tentang pelaku penyebaran hoax atau pembuatan hoax yang menimbulkan kerusuhan, dan juga dia dijerat dengan pasal penyebaran ujaran kebencian terhadap agama, suku, ras ataupun antar golongan. Jadi itu tuh 2 pasal yang menjerat Dukun Samsudin, dan akan ada kemungkinan pasal baru lagi yang menjerat Dukun Samsudin, yaitu adalah pasal penistaan agama. Dalam konten yang berkembang saat Gus Samsudin Janab terjerat masalah hukum, follower pesulap merah semakin melonjak. Penghasilan dari YouTube-nya jelas meningkat, seperti ayat Quran di QS, An-Nas ayat 2. Dalam ayat ini dikisahkan pengikut yang berduyun-duyun, berawal dari pengikut perorangan. Dalam ayat-ayat ini, Allah memerintahkan apa yang harus dilakukan Nabi Muhammad pada saat pembebasan Mekah, yaitu apabila ia telah melihat pertolongan Allah terhadap agamanya telah tiba, dengan kekalahan orang-orang musyrik dan kemenangan di pihak Nabi. Dan melihat pula orang-orang masuk agama Allah beramai-ramai dan berduyun-duyun. Berduyun-duyun itu bukan perseorangan sebagaimana halnya pada permulaan dakwah Rasulullah. Pesulap merah tampaknya mengalami hal ini, dahulu yang menghujatnya lebih banyak. Tapi kini, para penghujat itu banyak yang berbalik arah. Tapi ingat, jangan sampai pesulap merah jadi arogan.
Karena kekuatan sihir itu memang ada, kekuatan jin dan iblis itu ada dalam Quran. Para nabi sudah pernah menghadapinya. Ini adalah edukasi bahwa hipnotis itu ada dan ilmiah, hal gaib itu juga ada dan makhluk gaib juga bisa dipelihara. Namun hati-hati jangan mengikuti apa maunya makhluk gaib itu, sebab pesugihan itu lahir sejak manusia mengikuti kemauan makhluk astral. Sesajen adalah permintaan makhluk astral yang bisa menyesatkan manusia. Manusia itu makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Makanya jangan sampai manut pada makhluk gaib. Manusia yang harus mengendalikannya tanpa syarat. Jangan takut dia kepegelan. Bang Marcel dengarkan kata-kata A. Di saat Bang Marcel nanti bangun, Bang Marcel akan lebih indah, lebih bahagia, lebih nyaman. Oh, lebih semuanya tidak akan takut lagi sama yang namanya dukun. Dalam hitungan 1 sampai 3, Bang Marcel buka mata pelan-pelan. 1, 2, 3, bangun. Luar biasa. Kenapa? Nah, udah. Kenapa? Oh, kayak baru bangun. Hah? Kayak baru bangun. Kenapa sih? Iya. Gak apa sih, apa yang iya? Oke, ya jadi gitu guys. Perlu diluruskan, kayak orang yang bisa dihipnotis nggak bisa dihipnotis belum tentu, karena yang setuju. Ini adalah pengakuan dengan jujur bahwa pesulap merah itu barusan sudah kena hipnotis atas persetujuan bersama. Nantang, iya kan? Kan banyak banget. Kayak kalau ahli hipnotis, coba dong hipnotis gue. Itu sama aja kayak lu bisa nyuruh orang kan, coba dong bersih-bersih rumah gue. Kalau orang yang nggak mau, lu siapa gitu kan? Iya kan, tanpa alasan gitu. Jadi memang tergantung orangnya, kalau mau ya bisa gitu, mempersilahkan pikirannya untuk dimasukkan sugesti gitu. Maka perlu hati-hati jika ada orang tak dikenal mengajak berdialog, harus sigap, jangan mudah mengatakan iya atau persetujuan, harus kritis dan siap menolaknya, jangan terlalu mudah mengatakan iya dengan begitu tulusnya. Pertama, yang pasal penyebaran informasi hoax atau informasi palsu. Itu karena konten yang viral kemarin terbukti adalah settingan. Pesulap merah kali ini berada di posisi yang sangat beruntung. Seolah-olah dia telah keluar dari masalah berat. Tapi ingat, para dukun yang terluka dengan kisah ini tentu tidak tinggal diam. Dahulu berbagai organisasi yang mengatasnamakan dukun banyak bermunculan. Bahkan ada yang berani unjuk kesaktian walau banyak yang gagal dan ada juga yang terluka. Rumah yang disewa Dukun Samsudin untuk seolah-olah itu adalah padepokannya juga udah ada, terungkap. Terus juga kameramen, editor, itu juga sudah mengakui itu adalah settingan, itu adalah palsu. Bahkan Samsudinnya sendiri sudah menyatakan itu adalah palsu. Jadi udah terang banget. Makanya dia dijerat dengan pasal informasi hoax alias informasi palsu. Lalu pasal penyebaran ujaran kebencian terhadap agama, karena dia dalam kepalsuannya tersebut membuat seolah-olah ada ajaran Islam atau aliran Islam yang memperlihatkan boleh bertukar istri. Padahal dalam Islam itu tidak pernah ada dari golongan manapun. Tidak pernah ada. Dan dia buat-buat itu dengan alasan hanya untuk menaikkan subscriber, untuk menaikkan viewer. Nah ini yang menyebabkan dia dijerat dengan pasal pencemaran ujaran kebencian terhadap agama, suku, ras, dan antar golongan. Jadi udah paham nih ya. Di samping pendapatan dari YouTube yang utama itu, untuk menjerat pasien, Kombes Dirmanto mengatakan konten tersebut dijadikan Gus Samsudin agar menarik calon pasien untuk berobat dengannya. Selain bertujuan menaikkan subscribernya, juga saudara Samsudin membuat konten tersebut berharap tempat pengobatan dia di Blitar tambah laris, tambah laku, dan diminati banyak orang, ungkapnya. Seolah tak menunjukkan rasa penyesalan atas hal yang dilakukannya, Gus Samsudin justru terlihat cengengesan atau cengar-cengir di hadapan media. Mengutip dalam akun Instagram, Gus Samsudin terlihat digiring polisi ke ruang tahanan. Dengan mengenakan peci putih dan baju tahanan, Gus Samsudin dikawal ketat sambil diborgol. Ditanya wartawan, Gus Samsudin mengaku ikhlas apa yang terjadi pada dirinya saat ini. Tuh. Oke, di sini gua akan stop dulu. Ini wartawan nanyain, kenapa kok sekarang pakai alas kaki? Selama ini kan dia nggak pakai alas kaki ya. Ini dia jawabnya karena disuruh polisi.
Ya iyalah, biar sopan santun gitu, biar tahu etika dan adab ketika masuk ke ruangan, biar nggak ngotor-ngotorin ruangan gitu. Saya ridho dan saya ikhlas dengan apapun yang Allah berikan terhadap saya. Ini memang yang terbaik, saya ridho karena ingin mendapatkan ridho Allah. Di sini dia menyatakan ikhlas dan ridho atas semua yang Allah takdirkan untuk dia. Ya iya, Allah mentakdirkan tersebut untuk Dukun Samsudin ini untuk menyentil keras agar dia tobat dari pembohongan-pembohongan publik berkedok agama yang selama ini dia buat. Semoga juga dia bisa menangkap pesan dari Allah agar dia bertobat dari dukun-dukunan berkedok agamanya ini nih. Saya sedang di penjara. Dia senang di penjara ya. Iya, jadi nggak perlu mikirin konten apa lagi untuk dibuat besok ya Din ya. Jadi nggak perlu mikirin siapa lagi yang harus acting di konten kamu ya. Jadi dapat makanan gratis di penjara, nggak perlu mikirin orang-orang bayaran kamu lagi untuk acting, nggak perlu latihan acting lagi tiap harinya. Makanya tidak berbohong dengan kedok agama lagi ke depannya. Karena umat muslim itu dikenal dengan kejujurannya. Dari awal munculnya Islam, itu dikenal dengan kejujurannya. Dan dusta itu bukan ciri-ciri bagian dari muslim. Maka dari itu, berdusta berkedok agama ini udah melebihi batas nih. Udah mencemarkan nama baik agama, mengajarkan pembodohan publik seolah-olah ilmu-ilmu kesaktian-kesaktian yang dipraktekkan itu ada, padahal faktanya tidak ada, alias acting doang. Nah ini udah kelewatan batas, makanya Allah menegur keras dengan cara memberi pelajaran seperti ini nih. Alasannya gue senang, karena ini sudah menjadi takdir Allah, ini sudah menjadi ketentuan Allah, maka saya ridho dengan apapun yang Allah berikan terhadap saya. Gak ada penyesalan. Ya, alasan dia senang adalah karena dia rela atau ridho. Ya betul, ini sama seperti pengguna narkoba ya, ketika ditanya gimana tanggapannya di penjara seperti ini. Ya saya ikhlas dan ridho karena ini sudah ketentuan Allah. Atau ini juga seperti para pembunuh-pembunuh, koruptor, terus juga para maling-maling, rampok-rampok, ketika ditanya bagaimana tanggapannya ketika di penjara seperti ini. Dia jawab, ya saya ikhlas dan ridho atas semua ketentuan Allah. Ini sebenarnya jawaban umum. Itu ya, ikhlas dan ridho atas semua ketentuan Allah, iya. Tapi ya harus kamu pahami juga kenapa Allah menentukan hal tersebut ke hidup kamu. Yaitu karena Allah ingin kamu tobat. Gus Samsudin menyebut dirinya tak menyesal atas apa yang dilakukannya itu. Ia bahkan menyinggung apa yang dilakukannya adalah tujuan berdakwah. Penyesalan untuk hal yang buruk enggak, untuk berdakwah tidak ada yang perlu disesali, katanya. Melihat sikap seolah tak menyesal itu, Gus Samsudin kembali dirujak netizen yang geram dengan sikapnya. Konten palsu selama ini di kontennya, terus juga bayar orang untuk acting, untuk fitnah-fitnah pesulap merah. Nah itu dia menyesal ya, dia udah menyatakan iya. Tapi di akhir kalimat dia menyatakan untuk hal-hal baik dia tidak menyesal. Ya iya, untuk hal-hal baik seperti lu bagi-bagi sembako di wilayah lu kan. Ya kan gue tahu nih banyak teman-teman di Blitar yang ngelapor juga. Ya itu hal-hal baik ya, memang itu tidak untuk disesali. Yang perlu disesali adalah konten-konten palsu di channel lu yang lu buat gitu. Dan Dukun Samsudin juga menyatakan bahwa dia menyesal terhadap hal-hal buruk yang telah dia lakukan. Maka dari itu ini sangat jadi pembelajaran penting untuk kita semua ya. Hati-hati ketika kamu berdusta berkedok agama, karena dusta kamu bisa mencelakai kamu sendiri. Maka dari itu ya, kalau bisa jujur kenapa harus berdusta? Apalagi membodoh-bodohi publik atau orang banyak hanya untuk menaikkan ketenaran dan mencari uang untuk memperkaya diri kamu sendiri. Itu parah tuh, itu nggak mementingkan atau nggak peduli terhadap orang lain, nggak punya etika dan nggak punya adab dalam mencari uang tuh. Nah sekarang gue akan mengenalkan Samsudin sebenarnya dari orang terdekatnya Dukun Samsudin ini. Lebih tepatnya mantan kameramen Dukun Samsudin yang sekarang sudah tobat. Karena memang untuk mengenal seseorang itu baik buruknya, kita harus mengenal dari orang terdekatnya. Nah kebetulan nih mantan kameramennya sempat bersuara Samsudin aslinya seperti apa. Kita berangkat konten tuh habis maghrib, kelewat isya, ya kan, kelewat isya. Pulang subuh, habis subuh langsung tidur. Kapan sholatnya?
Gus Samsudin Jajab itu kalau sholat Jumat di Makkah itu sudah nggak familiar loh, ya udah pengobatan bawa agama sholat di Makkah. Ya Allah alam bisawab. Gus Samsudin gimana ya ketika Jumat gitu kan? Lagi Jumatannya di mana? Saya pengen ke sana. Oh nggak bakal ketemu juga Gus Samsudin Jumatan di Mekah. Sama santri ngomong gitu. Iya, dia lo tidur. Membuka tabir itu perlu kepeloporan dan perlu keberanian. Tentu saja kan tidak mudah. Marcel Radipal saja waktu itu sempat disudutkan banyak orang. Hampir-hampiran dia juga tersudut pada saat itu. Namun akhirnya setelah keluar sebagai pemenang, apa yang terjadi? Banyak orang-orang yang berbalik arah. Tentu saja tidak semua ya. Musuh itu akan selalu ada. Dan kayaknya musuh-musuh pesulap merah saat ini sedang siap-siap juga mencari peluang. Kalau saja pesulap merah itu mengalami sedikit saja melenceng atau terjatuh, mungkin akan banyak orang yang menyerangnya sehingga dia tidak bisa berkutik. Oleh sebab itu, hati-hati juga untuk pesulap merah agar jangan sampai mengalami kesalahan yang fatal. Itu barangkali sebagai saran dari admin.